Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang arti fenomena dan contohnya. Teman-teman sekalian, ini saya angkat dalam rangka menulis latar belakang masalah. Ini masih di sekitar latar belakang masalah. Kenapa? Karena penulisan latar belakang masalah ini adalah tidak sederhana ya, karena harus menuliskan apa yang akan kita teliti, kemudian bagaimana nanti cara menelitinya dan sebagainya, terutama apa dan mengapa kita meneliti satu variabel tertentu. Nah, jadi pada latar belakang masalah ini kita akan bicarakan tentang bagaimana peran menjelaskan fenomena di dalam latar belakang masalah, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif kita mulai pemaparannya secara induktif dari hal-hal yang kecil, yang sederhana sampai yang besar. Kemudian kalau kuantitatif kita mulai dari yang luas, yang besar, yaitu secara deduktif ke yang khusus ya. Baik teman-teman sekalian, guna menjelaskan fenomena di dalam latar belakang masalah adalah agar memiliki kontribusi. Jadi latar belakang masalah itu agar memiliki kontribusi yang besar ya di dalam penelitian mencari fenomena yang baru. Jadi dalam hal ini yang jarang dibahas itu adalah begini. Ketika kita akan menuliskan fenomena di dalam latar belakang masalah, carilah sesuatu fenomena itu yang unik ya, yang jarang dibahas oleh orang-orang pada umumnya gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya latar belakang masalah itu kan itu tersusun secara sistematis ya. Kemudian kita akan menulisnya semenarik mungkin gitu ya, supaya orang apalagi kalau dalam proposal gitu, supaya orang-orang yang akan kita mintai persetujuan dalam proposal itu cepat akan memahami apa yang akan diteliti gitu ya. Nah, kemudian fenomena itu adalah apa yang terlihat ya, apa yang terlihat oleh kita, atau juga disebut gejala. Sering kita dengar fenomena itu sama dengan gejala. Misalnya gejala alam ya, hal-hal yang dirasa panca indera misalnya. Gejala alam, kita melihat sesuatu gejala alam kemudian kita menarik kesimpulan, atau apa yang dirasakan oleh panca indera kita kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah hal-hal yang dapat disaksikan ya, yang kita lihat dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Saya ulangi dalam pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Itu fenomena. Misalnya gerhana ya, gerhana bulan, gerhana matahari, itu adalah fenomena alam gitu. Bisa dijelaskan secara ilmiah, tentu oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Bisa juga berupa fakta ya, kenyataan gitu. Misalnya peristiwa itu merupakan fenomena sejarah yang tidak dapat diabaikan. Itu misalnya kalimatnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa fenomena itu adalah, contohnya misalnya begini. Ada orang mengatakan sesuatu yang luar biasa. Nah, ya, jadi sesuatu yang luar biasa itu kita gambarkan di dalam latar belakang masalah, sehingga kita sebut ini adalah peristiwa fenomenal gitu kan ya. Jadi besar kita angkat gitu.
Kemudian ada juga fenomena itu berupa keajaiban. Kita mengemukakan suatu keajaiban. Misalnya ada seorang tokoh yang tidak kita duga gitu, tidak diramalkan oleh masyarakat, tiba-tiba dia lahir sebagai tokoh nasional, ya kan? Karena dalam suatu proses pemilihan umum misalnya melalui partai politik tertentu, kok tiba-tiba si fulan muncul sebagai tokoh nasional. Nah, ini disebut tokoh fenomenal, misalnya contohnya seperti itu ya. Jadi tokoh itu merupakan fenomena tersendiri gitu ya, karena masyarakat tidak menduga gitu ya. Kemudian kalau kita lihat antonim atau lawan kata dari fenomena adalah hayalan gitu ya. Jadi kalau fenomena dapat diukur secara ilmiah, itu lawan katanya adalah hayalan. Jadi artinya di dalam latar belakang masalah kita tidak boleh berhayal ya, harus mengemukakan yang bisa diukur. Nah, fenomena itu tidak sama dengan masalah penelitian ya. Fenomena bukan masalah penelitian, tetapi gejala atau simptom. Nah, dalam orang-orang psikologi kenal dengan istilah simptom ya. Jadi gejala yang tampak itu adalah fenomena ya. Misalnya simptom itu baru mengindikasikan adanya masalah yang akan diteliti. Jadi hati-hati, fenomena bukanlah masalah penelitian. Nah, contohnya misalnya penjualan yang rendah ya, komplain dari konsumen, kemudian masa pakai produk yang singkat, artinya produk itu cepat rusak gitu ya. Ini adalah bukan masalah, tapi ini fenomena yang menunjukkan adanya suatu masalah pada suatu produk tertentu gitu, dengan dicirikan tadi penjualannya rendah, banyak konsumen yang komplain, produknya cepat rusak dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita lihat contoh fenomena di bidang psikologi sosial itu adalah kebiasaan mudik lebaran, pencemaran air, anak jalanan, tingginya tingkat kriminalitas, seringnya terjadi tawuran, baik tawuran pada pelajar dulu ya, kalau sekarang sudah mulai reda, atau tawuran antar geng, antar kelompok, itu adalah fenomena. Kemudian kita lihat sekarang fenomena sosial. Kalau tadi ada unsur psikologisnya, sekarang fenomena sosial murni, misalnya adanya kemiskinan ya, angka kemiskinan masih tinggi, kemudian bencana alam, kemudian penyakit ya, pandemik seperti sekarang, itu adalah fenomena sosial. Baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang dari bidang yang lain. Dari bidang ekonomi misalnya ya, yang disebut fenomena adalah misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Ini bukan masalah, tapi fenomena ya. Kemudian kekalahan daya saing di dalam bidang ekonomi misalnya. Kemudian inflasi yang berkepanjangan ya. Kemudian import ya, import barang ya, kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang saya contohkan 1, 2, 3 dan 4 itu bukan masalah di dalam ekonomi, tapi baru ada fenomena. Ini fenomena yang menunjukkan bahwa ekonomi mengalami masalah ya. Tinggal nanti teman-teman mengangkatnya di dalam latar belakang itu dengan dukungan-dukungan fakta dan data. Kemudian kalau kita lihat fenomena di dalam bidang akuntansi misalnya, saya ambil contoh ada 5 lah ya, misalnya nggak usah banyak-banyak. Misalnya rasio keuangan dan pertumbuhan laba perusahaan yang tidak seimbang misalnya, teman-teman bisa menampilkannya dengan tabel ya. Kemudian klasifikasi karyawan menurut tingkat pendidikan ya, tampilkan tabelnya. Kemudian penempatan karyawan berdasarkan masa kerja, nanti akan kelihatan sesuai tidak dengan masa kerjanya seseorang itu ditempatkan di bidang-bidang tertentu. Kemudian piutang perusahaan ya, piutang perusahaan itu bukan masalah, tapi fenomena yang dapat kita tampilkan di dalam latar belakang dengan menggunakan tabel.
lalu beri ulasannya kenapa terjadi misalnya itu yang digambarkan dalam tabel. Kemudian nilai transaksi sesuai ukuran dan nilai perusahaan. Nah, itu juga tampilkan dalam tabel ya. Tentu ini yang ditampilkan adalah hasil-hasil penelitian terdahulu ya, bukan penelitian kita. Atau mungkin kalau kita mendapatkan informasi sebagai studi pendahuluan dari perusahaan yang diteliti, yang akan diteliti, ya tampilkanlah, minta datanya gitu ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, ditutup dengan contoh fenomena dari bidang akuntansi tadi. Jadi teman-teman bisa menampilkan berbagai tabel, baik tabel dari penelitian terdahulu maupun tabel-tabel yang didapatkan dari perusahaan yang akan kita teliti melalui proses pendahuluan, studi pendahuluan. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah beberapa contoh yang bisa dijadikan landasan buat teman-teman menulis latar belakang masalah tentang pentingnya fenomena dimasukkan dalam latar belakang masalah untuk mendukung pernyataan atau penjelasan betapa pentingnya masalah itu harus diteliti. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lagi konten-konten lain yang lebih menarik yang bisa membantu teman-teman di dalam kelancaran menulis skripsinya biar cepat lulus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.